Jauh sebelum aroma kemenyan menyelimuti warung soto Buning, tempat itu adalah kebanggaan keluarga Wibowo. Bapak dan Ibu Wibowo, orang tua Ningrum, atau biasa dipanggil Buning. Buning adalah pionir soto ayam di desa Sidomulyo. Warung mereka yang sederhana, beratapkan ilalang dan berdinding bambu, selalu ramai sejak pagi hingga sore. Ningrum, bantu Bapak mengulek bumbu ini, nak. Seru Bapak Wibowo sambil mengaduk kuah soto di wajan besar. Aroma rempah-rempah yang kuat langsung memenuhi hidung Ningrum kecil. Sejak kecil, Ningrum memang sudah akrab dengan dapur. Ia bukan tipe anak perempuan yang hanya bermain boneka. Setiap pulang sekolah, ia langsung menanggalkan seragamnya dan masuk ke dapur, membantu ibu memotong ayam, membersihkan sayuran, atau mengemas pesanan. Soto kita ini bukan cuma soto biasa, Ning. Ini warisan, ada ruhnya. Pesan Ibu Wibowo suatu hari, saat Ningrum sedang mengiris seledri. Setiap sendoknya harus kau masak dengan hati, dengan ketulusan. Ningrum kecil mengangguk patuh. Ia percaya setiap kata ibunya. Ia melihat bagaimana orang tuanya bekerja keras dari subuh hingga petang, hanya untuk menghidupi keluarga dan menjaga kualitas soto mereka. Mereka tak pernah mengeluh bahkan saat pembeli sepi atau harga bahan baku naik. Yang penting soto mereka harus tetap lezat dan tak mengecewakan pelanggan. Ningrum tumbuh menjadi gadis remaja yang cekatan. Ia sudah mahir meracik bumbu, bahkan mampu memasak kuah soto sendiri. Dengan cita rasa yang hampir sama persis dengan buatan bapaknya, pelanggan pun sering memuji keahliannya. Soto buatan Ningrum ini sudah selevel bapaknya, Bu Wibowo. Puji Pak RT suatu sore, Ibu Wibowo tersenyum bangga. Alhamdulillah, Pak. Memang dia yang akan meneruskan warung ini nanti. Ningrum tersipu. Dalam hatinya ia merasa bangga sekaligus terbebani. Ia tahu betapa besar harapan orang tuanya padanya. Suatu malam saat warung sudah tutup dan hanya ada mereka bertiga, Bapak Wibowo berbicara serius. Ningrum, Bapak dan Ibu semakin tua. Kami tidak tahu sampai kapan bisa terus mengurus warung ini, ucap Bapak Wibowo sambil menatap Ningrum lekat-lekat. Maukah kamu berjanji akan meneruskan warung soto ini? Menjaga resepnya, menjaga rasanya, dan menjaga kepercayaan pelanggan? Ningrum tak ragu. Tentu saja, Bapak. Ningrum janji. Ningrum akan menjaga warisan Bapak dan Ibu dengan baik. Air mata haru membasahi pipi Ibu Wibowo. Kami percaya padamu, nak. Warung ini adalah jantung keluarga kita. Waktu berjalan, Ningrum menikah dengan seorang pemuda desa yang baik hati, dan melahirkan 2 orang anak, Rio dan Rina. Ia tetap setia pada janjinya, membantu orang tuanya di warung soto. Kehidupan terasa lengkap, namun badai tak terduga datang. Bapak Wibowo jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Kehilangan bapak membuat Ibu Wibowo terpukul, dan kesehatannya pun ikut menurun. Warung soto yang tadinya ramai, perlahan mulai kehilangan pesonanya. Banyak pelanggan yang merasa ada yang kurang tanpa kehadiran Bapak Wibowo. Sotonya memang enak, Bu Ningrum, tapi kok rasanya beda ya? Celetuk seorang pelanggan. Ningrum berusaha keras. Ia memasak dengan sepenuh hati, mencoba mengembalikan ruh soto seperti yang diajarkan ibunya. Ia mencoba segala cara untuk menarik pelanggan kembali, bahkan sampai berutang untuk membeli bahan baku. Namun hasilnya tetap nihil. Tak lama setelah bapaknya, Ibu Wibowo pun menyusul. Ningrum merasa dunianya runtuh. Ia kini sendirian, dengan 2 anak kecil dan warung soto yang semakin sepi. Janji pada orang tuanya terasa seperti beban berat yang menghimpit. Ia menatap Rio dan Rina yang masih polos bermain di sudut warung. Perut mereka harus diisi. Ningrum melihat tumpukan tagihan yang belum terbayar. Keputusasaan mulai merayapi hatinya. Setiap malam ia merenung, mencari jalan keluar. Ia memandang langit gelap berharap ada keajaiban yang datang. Bapak Ibu, maafkan Ningrum. Ningrum sudah berusaha tapi rasanya terlalu berat, bisiknya dalam tangis. Pada titik terendah itulah, di tengah kegelapan malam dan keputusasaan yang mendalam, sebuah bisikan asing mulai masuk ke telinganya. Bisikan yang menawarkan jalan pintas, menawarkan rezeki, dan menawarkan harapan palsu untuk warung sotonya. Bisikan yang akhirnya menyeretnya ke dalam jurang pesugihan, mengkhianati warisan tulus orang tuanya, dan mengubah aroma soto legendaris menjadi sesuatu yang berbau kelam.
Beberapa tahun berlalu, di mana sebuah warung soto ayam sederhana milik Buning mulai mengepulkan aroma gurihnya saat rembulan tinggi. Bukan jamak warung makan lain yang buka sejak pagi, warung Buning justru baru menampakkan diri kala matahari terbenam sempurna dan tutup saat azan subuh berkumandang. Anak-anakku, jangan lupa bantu ibu ya. Bawa ini ke depan. Suara Buning terdengar serak namun hangat. Dua anaknya, Rio dan Rina, dengan patuh mengangkut mangkuk-mangkuk berisi kuah bening yang berkilat ke meja-meja bambu di teras. Warung soto Buning memang legendaris. Bukan hanya karena jam bukanya yang unik, tapi juga karena rasa sotonya yang tiada duanya. Kuahnya kental, ayamnya empuk, dan aroma rempahnya begitu kuat seolah menghipnotis. Pelanggan tak hanya datang dari Sidomulyo, tapi juga dari kota-kota tetangga. Mereka rela antri panjang, bahkan di tengah dinginnya malam, hanya untuk semangkuk soto Buning. Buning, sotonya 2 porsi ya? Buning tersenyum ramah. Siap Pak Broto. Sebentar ya. Di balik senyum ramahnya, Buning menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang membuat warungnya selalu ramai. Rezeki tak pernah putus namun juga menggerogoti ketenangan batinnya. Rio sebagai anak sulung mulai merasakan keanehan. Setiap malam sebelum warung dibuka, Buning selalu mengunci diri di dapur selama hampir setengah jam. Dari balik pintu yang tertutup rapat, samar-samar terdengar bisikan dan lantunan doa yang aneh, bukan seperti doa pada umumnya. Rio pernah mencoba mengintip, namun yang ia lihat hanya Buning duduk bersila di depan sebuah kendi tanah liat tua, dengan asap kemenyan mengepul di sekitarnya. Suatu malam rasa penasaran Rio memuncak. Ia sengaja menguping di dekat pintu dapur. Sudah kuturuti permintaanmu, sekarang penuhilah janjimu. Bisik Buning lirih, suaranya bergetar. Berikanlah aku kelancaran rezeki, agar anak-anakku tidak kelaparan. Hening sejenak, lalu terdengar suara gemerisik, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam kendi. Ia buru-buru menjauh dari pintu, hatinya diliputi ketakutan. Esok harinya Rio mencoba bertanya pada Rina. "Rin, kamu nggak ngerasa aneh sama ibu?" tanya Rio hati-hati. Rina mengerutkan kening. "Aneh apanya bang? Ibu kan memang begitu, selalu berdoa sebelum buka warung. Tapi doanya beda, Rin. Terus ada kendi di dapur, kamu pernah lihat?" Rina menggeleng, nggak pernah merhatiin. "Udah deh bang, jangan aneh-aneh. Kita bantu ibu aja biar warung makin maju." Ia tahu Rina belum siap mendengar dugaannya. Kesehatan Buning semakin menurun. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin dan napas terengah-engah. Rio semakin yakin ada yang tidak beres. Suatu sore saat warung masih sepi, Rio memberanikan diri. Rio mau tanya," ucap Rio, suaranya sedikit bergetar. "Kenapa ibu selalu sendirian di dapur sebelum warung buka? Terus ada apa dengan kendi itu?" Buning terkejut. Ia menatap Rio dengan tatapan sendu. Perlahan air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. "Nak, ini rahasia. Jangan sampai Rina tahu." Buning memulai kisahnya dengan suara bergetar. "Dulu kita sangat miskin. Ayahmu meninggal dan ibu tidak punya apa-apa untuk menghidupi kalian. Ibu sudah putus asa." Ia menarik napas panjang. Suatu malam ibu bertemu dengan seseorang. Dia bilang bisa membantu ibu dengan memberikan penjaga untuk warung ini, agar selalu ramai pembeli. Syaratnya ibu harus selalu memberinya makan setiap malam, dan tidak boleh ada warisan turun-temurun. "Makan?" Rio menahan napas. "Ya, setiap malam dia akan memakan energi yang ada di warung ini. Semakin ramai warung, semakin banyak energi yang bisa dia ambil." Jelas Buning matanya nanar. Aroma soto yang kalian cium itu juga bukan sepenuhnya dari rempah-rempah biasa. Ada campur tangan darinya. "Jadi pesugihan?" tanya Rio, suaranya tercekat. Buning mengangguk lemah. "Ibu tidak punya pilihan, nak. Ibu hanya ingin kalian tidak kelaparan. Tapi ibu jadi sakit-sakitan kan? Ini semua karena dia, Bu." Rio tak bisa menahan air matanya. "Dia memang menjagaku tapi juga mengikatku. Ibu tidak bisa lepas," lirik Buning. "Dia mengambil jatah tidur ibu, mengambil ketenangan ibu. Dan yang paling ibu takutkan, dia juga mengambil sebagian dari umur ibu." Malam-malam berikutnya, Rio memperhatikan dengan saksama. Setiap kali Buning masuk dapur,
Aroma kemenyan tercium semakin kuat dan aura di sekitar warung terasa lebih dingin. Ia mulai menyadari para pembeli soto Buning, meskipun makan dengan lahap, wajah mereka seringkali tampak kosong, seperti terhipnotis. Suatu malam ketika Buning terlelap karena kelelahan, Rio melihat Rina menyelinap ke dapur. Rio mengikuti adiknya. Rina dengan mata penasaran mencoba membuka kendi yang biasa Buning gunakan. Tiba-tiba, terdengar suara geraman rendah dari dalam kendi, diiringi hawa dingin yang menusuk. Kendi itu bergetar hebat. Rina menjerit ketakutan dan terjatuh. "Rina, kamu kenapa?" Rio berlari menghampiri adiknya. Rina gemetar, "Abang, di dalam kendi itu ada sesuatu." Mata merah menyeramkan. Dia memeluk Rina erat. "Iya, Rin, ibu sudah cerita. Ini pesugihan." Rina menangis terseduh-seduh. "Jadi soto kita, soto iblis?" Rio dan Rina berdiskusi panjang. Mereka tidak bisa membiarkan ibu terus terjerat. Mereka mencari tahu, bertanya pada orang-orang pintar di desa tetangga. Beberapa menyarankan untuk melakukan ruqyah, yang lain menyarankan untuk menghentikan ritual pesugihan itu. Apapun risikonya, "Bu, kita harus berhenti. Kita cari cara lain." Rio dan Rina siap kerja apa saja. Buning menggeleng lemah. "Tidak bisa, nak, dia akan marah besar. Dia bisa mengambil nyawa ibu atau bahkan kalian. Tapi ibu juga sakit-sakitan, Bu." Rina memohon. "Ibu sudah terikat, nak. Ini adalah karma ibu." 1 bulan berlalu, kesehatan Buning kian memburuk. Warung tetap ramai, namun Buning sudah tidak bisa berdiri lama. Ia terbaring di tempat tidur, hanya bisa melihat Rio dan Rina melayani pembeli. Malam terakhir Buning, ia memanggil Rio dan Rina. "Anak-anakku," ucapnya terbata-bata. "Jika ibu tidak ada, jangan lanjutkan ini. Kendi itu hancurkan dan tinggalkan desa ini. Cari kehidupan yang baru." Rio dan Rina menangis pilu. "Jangan bicara begitu, Bu. Ibu pasti sembuh." "Tidak, nak. Ibu sudah lelah. Mungkin ini jalannya ibu untuk menebus kesalahan." Tepat saat azan subuh berkumandang, Buning menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya tampak lebih tenang, seolah beban berat telah terlepas darinya. Setelah pemakaman Buning, Rio dan Rina memberanikan diri. Dengan hati berdebar mereka masuk ke dapur. Kendi tua itu masih di sana. Mengeluarkan aura dingin, Rio mengangkat palu, tangannya gemetar. "Siap, Rin?" Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. 1, 2, 3. Palu menghantam kendi dengan keras. Sebuah lolongan mengerikan terdengar, mengisi seluruh ruangan. Asap hitam mengepul dari kendi yang pecah, disusul bau busuk yang menyengat. Lampu-lampu di warung berkedip-kedip lalu padam. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Rio dan Rina berpelukan, ketakutan. Ketika pagi datang, warung soto Buning sudah tak lagi mengepulkan aroma gurihnya. Papan nama warung terlihat miring, catnya mengelupas, seolah seluruh kehidupan telah pergi dari sana. Rio dan Rina menatap warung itu untuk terakhir kalinya. Air mata membasahi pipi. Mereka memutuskan untuk memenuhi pesan terakhir ibu mereka, meninggalkan desa Sidomulyo dan memulai lembaran baru, jauh dari bayang-bayang pesugihan dan aroma soto di tengah malam. Warung soto Ayam Buning akhirnya benar-benar sepi, menjadi saksi bisu akan sebuah kesepakatan gelap yang membawa rezeki, namun juga merenggut kebahagiaan dan nyawa.